Salam baik dan bahagia selalu buat sahabat channel Keluh Kesah Sang Pengusaha. Semoga menghibur. Yuk kita mulai keluh kesahnya sang pengusaha. Dimas memandang layar ponselnya yang menampilkan sejumlah gambar pakaian bekas berkualitas yang baru saja ia ambil dari pasar loak. Di satu sisi, ia merasa bangga telah memulai bisnis thrifting ini, namun di sisi lain, ketegangan dan kecemasan kerap melanda pikirannya. Bisnis thrifting, yang ia percayai sebagai jalan pintas menuju kesuksesan finansial, ternyata tidak sesederhana yang ia bayangkan. Sejak awal, Dimas merasa tertarik dengan konsep thrifting. Di dunia yang serba cepat dan penuh dengan tren mode baru, pakaian bekas berkualitas seakan menjadi oase di tengah lautan barang-barang yang cepat rusak. Ia melihat potensi besar dalam bisnis ini, mengingat semakin banyak orang yang mulai menyadari pentingnya keberlanjutan dan kesadaran lingkungan. Thrifting, bagi Dimas, adalah cara untuk menggabungkan keuntungan finansial dengan kontribusi terhadap lingkungan. Namun, menjalani bisnis ini bukanlah perjalanan yang mudah. Pada awalnya, Dimas hanya mengandalkan modal yang cukup kecil, hanya sekitar 10 juta rupiah yang ia kumpulkan dari hasil tabungan selama 2 tahun terakhir. Dengan modal tersebut, ia membeli berbagai pakaian bekas berkualitas tinggi dari berbagai pasar loak yang tersebar di seluruh kota. Pakaian-pakaian itu ia cuci bersih, perbaiki, dan kemudian dijual kembali dengan harga yang wajar. Semula, Dimas berpikir bahwa bisnis ini akan berjalan mulus. Ia bahkan sudah membayangkan bagaimana keuntungan yang besar akan mengalir begitu ia berhasil membangun jaringan dan mendapatkan pelanggan tetap. Namun, kenyataannya berbeda jauh dari harapannya. Salah satu masalah pertama yang ia hadapi adalah terkait dengan pemasaran. Dimas, yang sebelumnya bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan teknologi, tidak memiliki pengalaman dalam dunia bisnis retail. Ia tidak tahu bagaimana cara memasarkan produk dengan efektif. Pada awalnya, ia mencoba menjual pakaian bekas melalui media sosial, platform yang ia anggap murah dan mudah dijangkau. Namun, meskipun produk yang ia jual tergolong berkualitas, penjualannya sangat terbatas. Banyak orang yang sekadar mengamati dan menekan tombol like tanpa pernah bertransaksi. Tentu saja, ini membuat Dimas merasa frustasi. Kenapa bisa begini? Dimas sering kali bertanya pada dirinya sendiri. Pakaian yang saya jual bagus-bagus, kok tidak ada yang beli? Ia pun mulai mengamati lebih dalam cara orang-orang yang sukses dalam bisnis ini. Ia menemukan bahwa banyak pelaku usaha thrifting yang memanfaatkan influencer atau selebgram untuk mempromosikan barang dagangan mereka. Berbekal pengetahuan ini, Dimas pun mencoba bekerja sama dengan beberapa influencer lokal, berharap bisa meraih audiens yang lebih luas. Namun, meskipun ia mengeluarkan sejumlah uang untuk membayar influencer, hasilnya tidak sebanding dengan yang diharapkan. Penjualan tetap stagnan, dan bahkan beberapa pakaian yang sudah ia unggah ke toko online masih tidak terjual. Dimas mulai merasakan keputusasaan. Modal yang ia miliki mulai menipis, dan ia merasa seperti berada di ujung tanduk. Setiap hari, ia bangun pagi dan mulai mengerjakan bisnisnya dengan semangat. Tetapi, setelah beberapa jam bekerja, ia merasa seperti kembali ke titik nol. Tak ada perkembangan yang signifikan, dan ia merasa terjebak dalam rutinitas yang monoton. Di tengah ketidakpastian itu, Dimas berusaha untuk tetap optimis. Ia menyadari bahwa bisnis apapun membutuhkan waktu untuk berkembang. Tidak ada yang bisa sukses dalam semalam, katanya pada dirinya sendiri, berusaha meyakinkan dirinya bahwa kegagalan awal adalah bagian dari proses. Namun, masalah baru muncul. Salah satu pelanggan yang membeli pakaian bekas dari toko online Dimas mengeluh tentang kualitas produk yang tidak sesuai dengan deskripsi. Padahal, Dimas sudah dengan hati-hati memilih pakaian yang layak dijual. Ia merasa terpukul mendengar keluhan itu. Dalam dunia bisnis,
Reputasi adalah segalanya, dan sebuah ulasan buruk bisa merusak kepercayaan pelanggan terhadap toko online-nya. Dimas pun mulai merasa tertekan. Ia tidak hanya berhadapan dengan masalah penjualan, tetapi juga dengan pertanyaan-pertanyaan pribadi yang mulai menggerogoti pikirannya. Apakah ia benar-benar bisa sukses di bisnis ini? Apakah keputusan untuk meninggalkan pekerjaan tetap dan mencoba bisnis thrifting ini adalah pilihan yang tepat? Jika ia gagal, apa yang akan terjadi pada masa depannya? Pertanyaan-pertanyaan ini seringkali datang pada tengah malam, saat Dimas duduk termenung, memandangi stok pakaian bekas yang tergeletak di ruang kerjanya. Suatu hari, Dimas memutuskan untuk pergi menemui seorang teman lama yang pernah sukses menjalankan bisnis thrifting. Temannya, Rian, sudah lebih dahulu terjun ke dunia ini dan berhasil membangun merek pakaian bekas yang cukup dikenal. Rian pernah memberi saran agar Dimas fokus pada kualitas produk dan memperhatikan detail dalam setiap pakaian yang dijual. Rian juga menceritakan pentingnya memiliki keunikan dalam menawarkan produk, karena pasar thrifting yang semakin ramai menuntut adanya diferensiasi. "Saya sudah coba banyak cara, Dim," kata Rian ketika mereka duduk di sebuah kafe yang cukup ramai. "Tapi yang paling penting itu bukan hanya soal seberapa banyak barang yang bisa kamu jual, tapi bagaimana cara kamu membangun hubungan dengan pelanggan." Dimas mendengarkan dengan seksama. Rian berbicara tentang pentingnya membangun komunitas, memberi edukasi kepada pelanggan tentang bagaimana memilih pakaian bekas berkualitas, dan membuat mereka merasa bagian dari gerakan yang lebih besar. "Jangan hanya jual barang," lanjut Rian, "jual pengalaman. Ceritakan kisah di balik setiap pakaian yang kamu jual." Dimas mulai merenung. Ia merasa ada kebenaran dalam kata-kata Rian. Selama ini, ia hanya fokus pada transaksi jual-beli, tanpa memberi perhatian lebih pada membangun hubungan dengan pelanggan. Di saat itu, Dimas memutuskan untuk berfokus pada pendekatan yang lebih personal. Ia mulai membuat konten yang lebih bercerita, menampilkan asal-usul pakaian bekas yang ia jual, dan bahkan mengunggah video pendek tentang bagaimana cara merawat pakaian bekas agar tetap awet. Walaupun ia tahu perjalanannya masih panjang, Dimas merasa sedikit lebih tenang. Seolah-olah, ia baru saja menemukan arah yang lebih jelas dalam perjalanannya di dunia bisnis thrifting. Namun, ia juga tahu, tantangan baru akan segera datang. Dimas pulang dari pertemuannya dengan Rian dengan perasaan campur aduk. Meskipun kata-kata temannya menginspirasi dan memberikan harapan baru, ia tahu bahwa ini adalah awal dari tantangan yang lebih besar. Mengetahui bahwa strategi pemasaran dan penjualan di dunia thrifting bukan hanya soal membeli dan menjual pakaian bekas berkualitas, Dimas memulai langkah baru dengan lebih hati-hati. Namun, apa yang tidak ia perhitungkan adalah betapa beratnya untuk merubah pendekatannya dalam menjalankan bisnis ini. Meskipun ia mulai memanfaatkan media sosial dengan lebih baik, menciptakan konten yang lebih bercerita, dan memperkenalkan nilai-nilai keberlanjutan yang ia percayai, penjualannya tidak menunjukkan lonjakan yang signifikan. Bahkan, beberapa bulan setelah mencoba pendekatan baru tersebut, Dimas merasa semakin tertekan. Hari demi hari, ia duduk berjam-jam di depan laptop, mengedit foto produk, menulis caption yang lebih menarik, dan terus berusaha mencari cara agar bisnisnya bisa mendapatkan perhatian lebih. Tetapi kenyataannya, pengunjung tokonya tetap sedikit, dan komentar-komentar di media sosial hanya sedikit memberi feedback. Tidak ada yang benar-benar peduli. Dimas mulai mempertanyakan apakah ini adalah keputusan yang benar. Ia merasa kehilangan arah dan semakin jauh dari impian yang dulu membakar semangatnya. Di saat-saat seperti itu, Dimas mulai merasa kesepian. Meski ia dikelilingi oleh teman-teman yang tampaknya menjalani hidup mereka dengan sukses, ia merasa seperti tidak ada yang benar-benar mengerti tekanan yang ia rasakan. Ia tak bisa menceritakan perasaannya kepada keluarganya, karena mereka selalu mendukung keputusan Dimas untuk berbisnis dan menganggapnya sebagai langkah yang tepat. Mereka percaya bahwa Dimas akan berhasil,
Tetapi Dimas sendiri merasa terjebak dalam kebingungannya. Suatu malam, ketika ia memeriksa saldo rekening banknya yang semakin menipis, rasa putus asa datang. Modal yang ia pinjam dari beberapa teman dan keluarga untuk mengembangkan bisnisnya mulai terasa berat untuk dilunasi. Dimas mencoba menenangkan dirinya. Ia tahu bahwa setiap bisnis pasti memiliki pasang surutnya, tapi di dalam hatinya, rasa takut mulai menguasai dirinya. Apakah ia benar-benar bisa keluar dari keterpurukannya? Namun, Dimas sadar satu hal, jika ia menyerah begitu saja, maka ia akan benar-benar kehilangan segalanya. Ia masih memiliki sedikit harapan, dan ia tahu bahwa jika ingin bertahan, ia harus bertindak lebih cerdas. Ia mulai memikirkan hal-hal yang lebih spesifik yang bisa ia lakukan untuk mengubah nasibnya. Berkat pengalaman dan sedikit keberuntungan, Dimas berhasil menemukan cara untuk memperkenalkan bisnisnya ke pasar yang lebih luas. Ia memutuskan untuk bekerja sama dengan beberapa komunitas yang berfokus pada keberlanjutan dan gaya hidup ramah lingkungan. Melalui komunitas-komunitas ini, ia mulai mendapatkan akses ke audiens yang lebih teredukasi dan tertarik dengan produk-produk yang ramah lingkungan. Ia juga mulai berbicara lebih banyak tentang dampak positif dari membeli pakaian bekas dan bagaimana hal tersebut bisa mengurangi jumlah sampah tekstil yang semakin menumpuk. Dimas juga mulai mengenali satu hal yang lebih mendalam, bahwa tidak semua orang membeli pakaian bekas hanya untuk alasan ekonomi. Ada orang yang membeli pakaian bekas karena mereka percaya pada keberlanjutan dan ingin mengurangi jejak karbon mereka. Ada juga mereka yang mencari item-item unik yang tidak bisa ditemukan di toko-toko retail. Dimas pun menggali lebih dalam tentang keinginan pelanggan dan memperkenalkan produk-produk dengan ciri khas tertentu. Misalnya pakaian vintage dari merek-merek terkenal atau pakaian dengan desain unik yang sulit ditemukan di tempat lain. Namun, meskipun strategi baru ini sedikit membantu, Dimas tahu bahwa kesuksesan tidak akan datang begitu saja. Ia harus memperbaiki manajemen keuangan bisnisnya, memastikan bahwa ia tidak lagi terlalu mengandalkan modal pinjaman yang membebani. Ia mulai menghitung dengan lebih cermat, memangkas pengeluaran yang tidak perlu, dan mencari cara untuk mengurangi biaya produksi dengan cara yang lebih efisien. Semua ini dilakukan dengan penuh perhatian, meskipun kadang-kadang rasa lelah dan frustrasi hampir membuatnya menyerah. Di satu sisi, Dimas merasa sedikit lebih baik karena ada sedikit peningkatan dalam penjualannya. Namun, di sisi lain, ia tahu bahwa masalah besar lainnya masih belum terpecahkan. Bagaimana ia bisa mencapai target keuangan yang lebih ambisius dan mengembangkan bisnisnya agar benar-benar dapat bersaing dengan pesaing-pesaing besar yang sudah lebih mapan? Pada akhirnya, Dimas sadar bahwa ia perlu mencari cara untuk menjadikan bisnisnya lebih menonjol. Menciptakan produk yang berbeda saja tidak cukup. Ia harus bisa membuat pengalaman belanja yang lebih menarik dan unik bagi pelanggannya. Dimas pun memutuskan untuk membuat suatu program loyalitas untuk para pelanggan setia. Ia mulai memberikan potongan harga khusus, mengadakan event berbasis komunitas, dan bahkan membuka toko pop-up di beberapa tempat yang memiliki audiens yang peduli dengan keberlanjutan. Namun, meskipun ia terus berinovasi dan bekerja keras, masih ada saat-saat di mana Dimas merasa tidak cukup cepat berkembang. Ia merasa bahwa pesaingnya yang lebih besar memiliki banyak keunggulan, dari segi dana pemasaran yang lebih besar, hingga pengaruh yang lebih luas. Setiap kali Dimas melihat pesaing-pesaingnya tumbuh dengan pesat, ia merasa semakin kecil. Dalam perjalanan bisnis ini, Dimas tak hanya bertemu dengan kesulitan finansial dan kebingungannya, tetapi juga dengan sisi emosional yang cukup membebani. Banyak malam-malam tanpa tidur yang ia habiskan untuk merencanakan langkah selanjutnya. Tetapi di sisi lain, ada satu hal yang tak bisa ia lupakan, semangatnya untuk membantu orang-orang menemukan alternatif pakaian berkualitas tanpa merusak lingkungan. Seiring berjalannya waktu, Dimas mulai merasakan bahwa meskipun jalan yang ia tempuh penuh dengan rintangan, setiap usaha dan kegagalan yang ia alami memberi pelajaran berharga.
Ia semakin memahami betapa pentingnya membangun hubungan yang lebih dekat dengan pelanggan dan menjaga kualitas produk. Dengan tekad yang semakin kuat, ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan terus berjuang, tidak peduli seberapa berat tantangan yang ada di depan mata. Seiring berjalannya waktu, Dimas mulai merasakan pencerahan dalam perjalanan bisnisnya. Meskipun masih banyak rintangan yang harus dihadapi, ia akhirnya menemukan apa yang sebenarnya membuat bisnis thrifting bisa berhasil. Semua kerja keras, kesulitan, dan kegagalan yang ia alami ternyata membentuk dirinya menjadi seorang pebisnis yang lebih bijaksana, lebih sabar, dan lebih mengerti apa yang dibutuhkan pasar. Salah satu hal terbesar yang Dimas pelajari adalah pentingnya konsistensi. Ia sadar bahwa kesuksesan tidak datang dalam semalam, dan setiap langkah kecil yang ia ambil membangun pondasi yang lebih kuat. Setelah beberapa bulan bekerja tanpa henti, Dimas akhirnya mendapatkan momentum yang dibutuhkan. Toko online-nya mulai menunjukkan hasil yang lebih baik, dengan lebih banyak pelanggan yang kembali membeli pakaian bekas dari koleksinya. Namun, ia tahu bahwa untuk mempertahankan keberhasilan ini, ia harus selalu berinovasi dan tidak berhenti belajar. Dimas mulai menerapkan berbagai teknik pemasaran yang lebih terukur. Ia menggali lebih dalam mengenai SEO, Search Engine Optimization, dan memanfaatkan platform seperti Instagram dan TikTok untuk menarik audiens yang lebih muda, yang semakin tertarik dengan gaya hidup keberlanjutan dan thrifting. Ia juga mulai menggunakan video pendek untuk memperkenalkan koleksi pakaian yang lebih eksklusif dan menceritakan kisah di balik setiap pakaian yang ia jual, menjadikan setiap produk lebih bernilai daripada sekadar barang dagangan. Namun, tantangan besar datang ketika Dimas mulai berusaha memperluas bisnisnya keluar kota. Ia ingin membuka toko fisik, tempat di mana orang-orang bisa datang langsung, mencoba pakaian bekas yang unik, dan merasakan pengalaman berbelanja yang berbeda. Tetapi, biaya sewa tempat dan pengelolaan toko fisik merupakan beban besar yang harus ia pertimbangkan dengan hati-hati. Dimas tahu bahwa membuka toko fisik adalah langkah besar yang bisa mengubah jalannya bisnis, tetapi juga penuh risiko. Di saat itulah Dimas mendapatkan dukungan yang tak terduga dari seorang investor kecil yang percaya pada potensinya. Investor ini adalah seorang teman lama yang juga memiliki minat besar terhadap keberlanjutan dan ingin melihat lebih banyak orang mengembangkan bisnis ramah lingkungan. Setelah melakukan pertemuan dan diskusi panjang, Dimas memutuskan untuk menerima tawaran tersebut. Ia menggunakan dana tersebut untuk membuka toko fisik pertamanya di sebuah kawasan yang ramai, namun tetap terjangkau. Pembukaan toko itu adalah titik balik bagi Dimas. Meskipun ia merasa gugup dan tidak tahu apa yang akan terjadi, toko tersebut mulai menarik perhatian banyak orang. Mereka datang bukan hanya karena pakaian bekas yang berkualitas, tetapi juga karena pengalaman berbelanja yang Dimas tawarkan. Toko tersebut dipenuhi dengan desain yang nyaman, ramah lingkungan, dan memiliki atmosfer yang menyenangkan. Pakaian-pakaian yang dijual tidak hanya ditata dengan rapi, tetapi juga dilengkapi dengan cerita singkat mengenai asal-usulnya dan bagaimana pakaian itu bisa bercerita lebih dari sekadar label harga. Hal ini membuat banyak pelanggan merasa lebih terhubung dengan produk yang mereka beli. Dimas mulai melihat perkembangan yang pesat. Penjualannya meningkat, pelanggan baru terus berdatangan, dan toko fisiknya menjadi semacam tempat pertemuan bagi mereka yang tertarik dengan gaya hidup keberlanjutan. Ia juga mulai memperkenalkan konsep konsinyasi, di mana orang bisa menjual pakaian bekas milik mereka di toko Dimas dengan sistem bagi hasil. Ini memberikan peluang lebih banyak bagi pelanggan untuk terlibat langsung dalam bisnis thrifting dan memperluas jangkauan pasar. Namun, dengan pertumbuhan bisnis yang pesat, muncul tantangan baru. Dimas harus menghadapi masalah manajemen yang lebih kompleks. Stok barang yang semakin banyak, pengelolaan karyawan, dan koordinasi antara toko fisik dan online memerlukan perhatian lebih. Ia harus bekerja lebih keras untuk memastikan setiap aspek bisnis berjalan dengan lancar. Banyak malam yang Dimas habiskan di toko,
mengatur logistik dan memastikan pelanggan mendapatkan pengalaman yang memuaskan. Di tengah-tengah kesibukannya, Dimas akhirnya menyadari satu hal yang sangat penting, bisnis bukan hanya tentang keuntungan. Lebih dari itu, bisnis adalah tentang membangun hubungan yang kuat dengan orang-orang, baik itu pelanggan, rekan bisnis, atau bahkan karyawan. Dimas mulai lebih banyak melibatkan timnya dalam pengambilan keputusan dan memperkenalkan berbagai inisiatif untuk membuat tempat kerjanya lebih menyenangkan dan produktif. Ia mulai mengadakan acara mingguan di toko, seperti talk show tentang keberlanjutan, atau workshop bagaimana cara mendaur ulang pakaian lama menjadi sesuatu yang berguna. Dengan demikian, toko bukan hanya tempat jual beli, tetapi juga menjadi ruang edukasi bagi masyarakat. Salah satu pencapaian terbesar Dimas adalah ketika ia berhasil mengadakan kampanye besar yang mengajak masyarakat untuk berdonasi pakaian bekas yang masih layak pakai. Hasil dari donasi tersebut kemudian dibagikan kepada mereka yang membutuhkan, sekaligus dipromosikan sebagai bagian dari inisiatif keberlanjutan bisnisnya. Kampanye ini menarik banyak perhatian media, dan dengan bantuan jurnalis lokal, Dimas berhasil membuat namanya semakin dikenal. Ia bahkan mendapat undangan untuk berbicara di beberapa acara mengenai kewirausahaan dan keberlanjutan. Sukses yang Dimas raih tidak datang begitu saja. Perjalanan panjang penuh dengan kegagalan dan tantangan yang menguji ketahanan mental dan fisiknya. Namun, keberhasilannya mengajarkan banyak hal. Ia belajar bahwa kesuksesan tidak hanya ditentukan oleh seberapa cepat kita bisa berkembang, tetapi juga oleh seberapa mampu kita bertahan di tengah badai dan terus beradaptasi dengan perubahan zaman. Dimas kini dapat tersenyum melihat bisnis thriftingnya yang telah berkembang pesat. Toko online dan fisiknya tidak hanya menjadi sumber penghasilan yang menguntungkan, tetapi juga menjadi sarana untuk berbagi nilai-nilai positif tentang keberlanjutan dan gaya hidup ramah lingkungan. Ia merasa bangga bisa menjadi bagian dari gerakan yang lebih besar, yang membantu mengurangi sampah tekstil dan memberi kesempatan bagi orang-orang untuk mendapatkan pakaian berkualitas tanpa harus merusak planet ini. Dengan hati yang penuh rasa syukur, Dimas menatap ke depan, menyadari bahwa meskipun perjalanan ini penuh dengan liku-liku, ia telah menemukan jalan yang benar. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk terus berinovasi, terus belajar, dan terus memperjuangkan keberlanjutan di dunia bisnis, karena ia tahu bahwa ini bukan hanya sekadar bisnis. Ini adalah bagian dari misinya untuk menciptakan dunia yang lebih baik. Dan dalam setiap langkahnya, Dimas sadar satu hal, setiap kegagalan yang ia alami adalah batu loncatan menuju kesuksesan yang lebih besar. Bisnis thrifting, yang dulu ia pandang sebagai usaha kecil dengan banyak ketidakpastian, kini menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang yang ingin mengubah cara mereka melihat konsumsi dan keberlanjutan. Sebuah perjalanan yang penuh drama, tetapi akhirnya, Dimas menemukan pencerahan yang ia cari.